Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini saya ingin mempresentasikan tentang akhlak dalam berkomunikasi. Sebelumnya saya Dia Samad Pareji dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Sebelum lebih jauh, kita di sini akan membahas apa itu komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication. Adapun dalam kamus bahasa Indonesia, komunikasi diartikan sebagai terjadinya hubungan dan kontak atau pengiriman dan penerimaan pesan atau berita atau dua orang atau lebih. Dalam bahasa Arab, komunikasi sering menggunakan istilah tawasul dan itisal. Yang pertama, dalam buku Sasa Juarsa yang berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi, dijabarkan ada 7 definisi yang dapat mewakili sudut pandang dan konteks pengertian komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi adalah suatu proses melalui nama seseorang, menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya. Yang kedua yaitu komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan emosi, keahlian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa, atau hasil apa. Yang keempat yaitu komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki seseorang. Yang kelima yaitu komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian. Yang keenam, komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya. Yang ketujuh, komunikasi seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mengubah pikiran orang lainnya. Selanjutnya, komunikasi dalam Islam. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak luput memberi panduan tentang berkomunikasi. Kehadiran ilmu komunikasi Islam bertujuan untuk membimbing kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum agar mampu membangun komunikasi kepada pencipta mereka dengan diri sendiri serta dengan sesama berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Komunikasi yang terjalin dengan prinsip komunikasi Islam akan ditentukan oleh Allah, menghadirkan kedamaian dan keselamatan baik untuk diri komunikan maupun untuk masyarakat secara luas. Ada konsep komunikasi dalam Islam. Yang pertama, komunikasi ada sejak manusia ada. Usia komunikasi berbanding lurus dengan usia manusia. Yang harus diketahui adalah bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Sejak awal keberadaannya, Allah sudah menyiapkan untuk Adam perangkat-perangkat yang memungkinkannya untuk berkomunikasi. Perangkat itu adalah lidah dan segala-galanya. Yang kedua, komunikasi terkait dengan pandangan Islam terhadap manusia. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk 4 dimensi, sebagai makhluk Allah, sebagai diri sendiri, sebagai makhluk yang hidup dengan sesama, dan sebagai makhluk yang hidup di alam semesta. Yang ketiga yaitu komunikasi bertujuan untuk saling mengenal antar manusia untuk mewujudkan semangat takwa. Manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam latar belakang, baik bahasa, adat, suku, bangsa, dan agama. Dan yang keempat, komunikasi memiliki efek dunia dan akhirat. Komunikasi antar manusia merupakan aktivitas menyampaikan dan menerima pesan diri dari kepada orang lain. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Pertama, fungsi informasi. Informasi adalah kehidupan. Karena sejak lahir seluruh perangkat untuk menyerap informasi seperti mata, telinga, hati sebagai perangkat utama kehidupan sudah terpasang dan siap difungsikan. Dalam pandangan Islam, informasi adalah pintu awal seseorang memiliki karakter tertentu, baik atau buruk. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa karakter tidak terbentuk otomatis, tetapi melalui tahapan-tahapan. Pembentukan karakter dimulai dengan langkah mengumpulkan informasi tentang makna pesan, lalu terbentuk persepsi, lalu muncul keinginan, dan akhirnya melahirkan perbuatan. Yang kedua, fungsi meyakinkan. Di antara fungsi penting komunikasi, Islam adalah fungsi meyakinkan. Fungsi meyakinkan artinya membuat ide, pendapat, dan gagasan yang kita miliki bisa diterima oleh orang lain dengan senang hati dan tidak terpaksa. Yang ketiga, fungsi mengingatkan.
Di antara masalah yang paling banyak dilupakan dan dilalaikan oleh manusia adalah masalah agama. Itulah sebabnya kenapa Islam memerintahkan kepada penganutnya untuk mengulang-ulang suatu ucapan atau perbuatan, terutama dalam masalah-masalah krusial. Yang keempat, fungsi memotivasi. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan motivasi hidup seseorang menjadi tidak stabil. Suatu hari Rasulullah mendapati sahabat yang bernama Abu Umanah sedang termangu di dalam masjid di luar waktu sholat. Rasulullah menyapa sahabat tersebut dan bertanya, "Kenapa kamu ada di dalam masjid di luar waktu sholat?" Abu Umah menjawab, "Aku sedang dilanda kegalauan dan di tengah lilit utang." Wahai Rasulullah, mendengar jawaban Abu Umah, Rasulullah menawarkannya untuk membaca zikir khusus yang dibaca setiap pagi. Sejak menerima ajaran Nabi, Abu Umanah mengamalkannya dan hasilnya luar biasa. Segala kegelisahannya hilang dan hutangnya dapat terbayar. Yang kelima, fungsi sosialisasi. Bersosialisasi dengan orang sekitar kita adalah kebutuhan. Semua untuk bisa diterima dan dihargai. Tidak mungkin sosialisasi dilakukan tanpa komunikasi. Dalam Al-Quran, fungsi sosialisasi disebut dengan ta'aruf. Ta'aruf adalah salah satu metode komunikasi yang sangat efektif. Dengan ta'aruf, hubungan antara manusia menjadi tersambung. Ta'aruf yang baik akan melahirkan keinginan untuk saling membantu bahkan sampai ke tingkat saling mengayomi. Yang keenam, fungsi bimbingan. Tidak semua kita mampu membaca kemampuan kita sendiri dan tidak semua kita mampu menyelesaikan masalah kita sendiri. Padahal hidup tidak pernah sepi dari masalah. Dan disinilah manusia memerlukan orang lain untuk membimbingnya mencari solusi atau mengarahkannya ke tempat yang tepat. Dalam istilah komunikasi Islam, fungsi bimbingan ini disebut irsyad. Yang ketujuh, fungsi kepuasan spiritual. Manusia terbentuk dari dua unsur yang keduanya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Tubuh memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala hal yang mendukung keselamatannya. Adapun kebutuhan roh adalah berkomunikasi dengan Allah, Sang Pencipta. Ketika roh bersambung dengan Sang Pencipta, hati menjadi tenang. Yang kedelapan yaitu fungsi hiburan. Dalam kehidupan ini kita hanya akan berhadapan dengan dua kemungkinan, bahagia atau sedih. Tidak ada orang yang seumur hidupnya akan merasakan kebahagiaan. Suatu saat dia akan mengalami masa-masa berat dalam hidupnya. Tetapi tidak ada juga orang yang selama hidupnya hanya merasakan penderitaan. Pasti ada kebahagiaannya juga. Yaitu selanjutnya ada macam-macam komunikasi Islam. Pertama ada komunikasi ilahiyah. Komunikasi ilahiyah adalah bentuk komunikasi bersifat alami dan wujud dari adanya roh kehidupan yang ditiupkan Allah kepada makhluknya. Yang kedua ada komunikasi intrapersona. Dalam perjalanan keluar rumah menuju suatu tempat, kita pasti banyak melihat objek dan telinga kita banyak mendapat stimuli atau rangsangan berupa suara-suara yang beragam. Semua objek tersebut akan terekam, tersimpan, dan bisa dipanggil kembali saat kita melakukannya. Proses melihat dan mendengar objek lalu memaknai apa yang diindra dan merekam apa yang kita persepsi langsung sangat cepat dalam diri kita. Yang ketiga ada komunikasi antar manusia. Komunikasi antar manusia inilah yang menjadi perhatian khusus dalam ilmu komunikasi. Komunikasi dengan sesama manusia minimal memiliki 3 bentuk. Yang pertama, komunikasi antar persona atau antar pribadi. Kedua, komunikasi kelompok, dan ketiga, komunikasi massa. Komunikasi antar persona adalah seperti komunikasi antara anak dengan orang tua, suami, istri, dan lainnya. Selanjutnya ada akhlak berkomunikasi dalam Islam. Akhlak adalah sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khalik dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk. Sedangkan menurut Imam Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Muhaimin, bahwa manusia memiliki citra lahiriah yang disebut dengan khalik dan citra batiniah yang disebut khulq. Akhlak berkomunikasi dalam Islam berarti penyampaian pesan berdasarkan pedoman yang diberikan oleh Allah dan sesuai dengan standar kebiasaan baik manusia. Lisan sebagai alat komunikasi mampu memerankan 2 peran di atas, maka Islam yang hadir memberikan kenyamanan kepada orang lain sangat peduli dengan masalah lisan atau tulisan dan pesan yang dilafalkan atau digoreskan. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman akhlak dalam berkomunikasi sebagai berikut. Yang pertama ada ikhlas, kedua pahala,
ketiga kejujuran, keempat kebersihan, 5 berkata positif, 6 menyelaraskan hati, lisan dan perbuatan, 7 2 telinga dan 1 mulut, 8 pengawasan, 9 selektivitas dan validitas, 10 saling mempengaruhi, 11 keseimbangan berita, dan 12 privasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.